Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Terlebih dahulu, sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 2 yaitu mengenai ibadah puasa. Saya Zahira Fatin Absol selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Eva Francisca, yang kedua ada Ahmad Atar, yang ketiga ada Janita Lia. Serangkaian acara yang akan kami lewati pada diskusi, diantaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Ahmad Atar. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, acara ketiga adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin pembahasan pada kelompok kami. Yang pertama ada hakikat puasa. Yang kedua ada mengapa Allah mewajibkan puasa. Yang ketiga ada tujuan puasa. Yang keempat ada hikmah puasa. Yang kelima ada makna spiritual puasa, dan yang terakhir ada puasa dan pembentukan insan berkarakter. Oke, yang pertama hakikat puasa. Puasa menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersekutu mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya puasa seseorang. Yang pertama, nilai formal yaitu yang berlaku dalam perspektif ini puasa hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Yang kedua, nilai fungsional yaitu yang menjadi parameter sah atau rusaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan puasa? Pertama, meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam puasa terdapat usaha keluar dari keinginan nafsu dari menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan dorongan nafsu menjadi ketentuan syariat juga mendahulukan Allah daripada lainnya dan membuat jiwa makhluknya untuk selalu taat dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, mengendalikan nafsu. Jadi rasa lapar dan dahaga itu dapat melemahkan keinginan nafsu manusia untuk berbuat maksiat. Karena maksiat itu juga bisa merusak dan membahayakan. Maka dari itu Allah menentukannya yaitu dengan cara berpuasa. Yang ketiga, ada melipatkan pahala ibadah. Ibadah puasa menjadikan ibadah lainnya yang dilipat pahalanya di antara ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat, ada introspeksi diri.
Apa itu introspeksi diri? Tujuan puasa berikutnya supaya introspeksi diri. Dikatakan ibadah puasa dapat mengajarkan umat muslim untuk introspeksi diri dengan rasa dan juga mampu menahan marah dan emosi. Lalu yang terakhir ada mempersempit ruang gerak setan. Jadi telah kita ketahui bahwa setan seringkali masuk dan berjalan melalui pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Maka dari itu, kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa sebagai pelancar peredaran darah dan mempersempit ruang gerak setan di tubuh kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, yang ketiga yaitu tujuan puasa. Tujuan dilaksanakan puasa menurut Islam telah jelas disebutkan dalam firman surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan lain dilaksanakan puasa menurut Islam yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah. Momen puasa menjadi pengingat nikmat yang diberikan Allah dengan diberikan rasa kehilangan nikmat tersebut untuk sementara. Yang kedua, agar umat Islam selalu dalam kebenaran atau terbimbing. Menjadi hamba yang terbimbing artinya yaitu menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah, berdoa, dan juga mengikuti perintahnya. Yang ketiga, agar dosa-dosa diampuni. Dan yang keempat, yaitu mendapat pahala surga. Allah memerintahkan umat Islam berpuasa karena Allah ingin mendekatkan hambanya kepada surga. Bahkan Allah telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang telah berpuasa. Dan yang kelima, untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu siapa yang berpuasa sehari dengan niat fi sabilillah atau di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan mukanya dari neraka sepanjang 70 musim panas. Riwayat Bukhari. Dan yang keempat yaitu hikmah puasa. Nah, yang pertama yaitu puasa dapat mensucikan jiwa untuk selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Jadi, puasa saat ini orang melaksanakan ibadah puasa, maka ia telah merelakan yang halal bagi dirinya demi mentaati perintahnya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, sungguh aroma mulut orang yang sedang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum daripada semerbak minyak misik. Orang yang sedang berpuasa telah meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena Allah. Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sungguh ibadah puasa adalah untukku, dan aku akan balasnya. Dan yang kedua, puasa dapat menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa, tetapi lebih utamanya yaitu terapi untuk kesehatan jiwa. Sebenarnya kita ketahui bahwa manusia itu tercipta dari tanah liat. Sebagai simbol kehinaan juga terdiri dari ruh yang ditekan oleh Allah. Jika umat manusia lebih dominan pengaruh tanah liatnya, maka cenderung berbuat yang rendah dan hina. Demikian juga ketika ruh lebih dominan, maka manusia itu akan mencapai kemuliaan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan juga kesabaran.
Tidak ada capaian apapun oleh seorang kecuali karena kemauan yang tinggi. Tidak mungkin dapat mencapai cita-cita yang tinggi tanpa kesabaran dalam meraihnya. Tidak mungkin juga menggapai kebaikan tanpa kesabaran untuk meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Yang keempat yaitu gejolak hawa nafsu adalah pendorong seorang untuk berbuat asusila. Banyak terjadi kehidupan seks bebas sehingga menimbulkan penyakit menular karena perilaku seks bebas yang menyimpang. Sedangkan ibadah puasa telah terbukti sebagai terapi untuk membendung gejolak syahwat dan mengendalikannya. Dan yang kelima, puasa dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharganya karunia nikmatnya. Saat orang-orang melaksanakan ibadah puasa, dapat merasakan betapa sedihnya rasa lapar dan haus, sehingga terasa berharga nikmat makan dan minum. Sebab suatu nikmat akan lebih terasa setelah nikmat itu hilang. Puasa dalam waktu tertentu dapat merasakan betapa berharganya hilangnya nikmat makan, minum, dan syahwat yang dikaruniai oleh Allah. Yang keenam, puasa yang berlaku umum pada umat Islam dapat menjadi pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan dalam waktu tertentu, meskipun di antara mereka berkecukupan. Seperti kata Ibnu Al-Humam, saat berpuasa seorang merasakan betapa pedihnya rasa lapar dan haus, maka saat itu mengasah asa kasih sayang dan menyayang pada kaum fakir dan miskin. Dan yang terakhir yaitu puasa dapat mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan yang sejati. Sebab saat berpuasa telah melatih organ tubuh dan batinnya untuk meninggalkan perilaku yang tak terpuji dan juga mengasah ketakwaannya. Baik, yang kelima ada makna spiritual puasa. Puasa adalah kegiatan menahan nafsu makan dan minum. Selain itu, menahan nafsu untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa, atau suatu cara berlatih untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu menjauhi segala larangannya dengan jalan melaksanakan puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang ditetapkan manusia. Dalam nilai spiritual, puasa pun menepis sifat kebinatangan yang ada pada manusia, yaitu sifat yang bergairah kepada makan dan minum. Serta misalnya hal lain, puasa bisa menjadi sebuah cara yang bagus untuk dapat melatih manusia, terutama yang beriman, untuk dapat menahan diri dari yang hanya memperuntukkan nafsu belaka, padahal hal itu tidak jauh beda seperti yang dimiliki binatang. Kejiwaan yang baik akan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah, di mana manusia tersebut akan lebih mudah ke arah kebaikan daripada ke arah kejelekan, disebabkan kebiasaan latihan kejiwaan pada berpuasa. Nilai spiritual orang yang berpuasa menjadikan hubungan manusia dengan Allah terasa lebih dekat dan akrab. Hal itu menjadi bukti betapa benarnya kata-kata Allah bahwa Ia lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Nilai spiritual faktual lain, ketika kehidupan zaman sekarang yang cenderung membuat silau dan banyak dikuasai oleh materialisme atau keduniaan daripada yang bersifat keakhiratan. Maka dengan jalan berpuasa diharapkan orang akan lebih bisa menghadapi kesenangan-kesenangan yang hanya akan membawa menuju kemaksiatan dan akan lebih mudah memelihara menjaga, lebih bisa menahan dirinya dari segala godaan keduniawian yang menyesatkan. Baik, selanjutnya. 6. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sedangkan makna karakter adalah tingkah laku dan pola pikir yang terjadi secara alami, apa adanya, tanpa dibuat-buat, terjadi secara refleks dan bukan merupakan sandiwara. Lalu kenapa puasa bisa membentuk karakter? Karakter adalah perilaku alami yang berasal dari refleksian jiwa atau alam bawah sadar
Dan pembiasaan positif yang dilakukan dengan istiqomah bisa melahirkan manusia yang terpuji. Hal-hal tersebut yaitu 1. Berhati-hati, teliti dan waspada. 2. Muhasabah atau evaluasi diri. Yang ketiga adalah berkorban. Yang keempat, mampu memanajemen diri. Yang kelima, berbuat jujur. Yang keenam, bertakwa. Yang ketujuh, gaya hidup sederhana. Yang kedelapan, sikap optimis. Yang kesembilan, tahan uji atau cobaan. Yang 10, menentukan dalam persidangan. Baik, bisa di-slide. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompoknya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir yaitu penutup. Sebelumnya marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah karena pada sore hari ini presentasi telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan kata dalam membimbing jalannya diskusi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.